Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, dan yang terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kembali di pagi menjelang siang hari ini. Edisi hari ini Kamis 4 Maret 2021, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan pendidikan di program kita, yaitu Badatang ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan siaran kami juga bisa Anda ikuti atau dengarkan di websitenya di tpfm.tanahlotkap.co.id dan juga di live streaming di Radio Tuntung Pandang di Instagram ya. Dan untuk hari ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP ya kan, dan di sini sudah berhadir Bapak Ibu guru ya kan di sini yang tentunya akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia ya dengan kalian semua yang ada di penjuru Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk siswa-siswi disiapkan ya alat tulis menulisnya dan juga ditemani oleh orang tua tentunya di rumah. Oke, di sini ada Ibu Siti Rahayu. Halo, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Peri. Iya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, dan di sini juga ada Bapak Ubaidillah ya Pak ya, SPD. Assalamualaikum juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat juga ya Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang Peri. Oke, sehat juga nih saya Pak. Oke, dan di sini ada Ibu Hajah Rindawati. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, silakan ya siapkan dulu alat tulis menulisnya dan simak pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Oke, Ibu Siti Rahayu, dimulai pembelajarannya hari ini. Ya, terima kasih Mas Peri. Saya sapa dulu seluruh siswa di Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga masih tetap semangat untuk station dan memantau siaran kita dari Radio Tuntung Pandang Plehari. Baik, anak-anak, sebelum dimulai, Ibu ingin mengajak kalian agar tetap bersemangat dengan semboyan belajar tak berjarak walaupun terpisah oleh jarak. Jadi kita tetap dekat karena ada alat pemersatunya, yaitu Radio Tuntung Pandang. Utamakan bahasa Indonesia, Kuasai bahasa daerah, lestarikan Bahasa asing. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Hari ini telah hadir bersama saya dua guru kita yang hebat, yang inspiratif. Ya, yang pertama adalah Ibu Hajah Rindawati, MPD dari UPTD SMP Negeri 1 Plehari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Ayu Siti, bukan MPD Bu, SPD. Iya, Amin MPD. Amin. Ya, kemudian saya sapa juga Bapak Jaka Sarjana MPD. Selamat pagi Bapak, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Plehari, semoga sehat selalu. Kemudian di sebelah Ibu Rindawati ada guru yang hebat, yaitu Bapak Ubaidillah SPD dari UPTD SMP Negeri 3 Jorong. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Iya, saya sapa juga Bapak Adang Heri Nugroho tentunya, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Jorong. Dan saya sendiri, Siti Rahayu SPD dari UPTD SMP Negeri 6 Plehari. Selamat pagi Bapak Haji Rahmat Safitri SPD. Baik, sebelum kita mulai, ulun hendak membaca sesuatu. Nah, keluar bahasa daerahnya. Silakan Ibu Ayu bacakan sesuatu. Melestarikan bahasa. Ini titipan dari Ketua MGMP kita ya. Beliau sangat berbakat sekali. Bubungan tinggi khas rumah Banjar. Megah berdiri, mata memandang. Meski pandemi kita harus belajar. Belajar puisi rakyat dari Radio Tuntung Pandang. Nah, ulun ke Ibu Rinda dulu lah. Ya Ibu Ayu. Bu, pian pernah lah dulu nostalgia dulu kita bulah. Mungkin di SMP atau di SD pernah lah Bu guru pian membaca yang seperti ulun baca itu Bu? Pernah, mulai dari SD kan sudah kita belajar. Itu pantun ya Ibu Ayu ya. Iya, pantun. Betul, pantun. Kalau Pak Ubay sendiri? Wah, itu mulai dari sekolah dasar, kemudian kadang-kadang di masyarakat juga kita temui, kayaknya itu tidak asing lagi, pantun. Tidak asing lagi, pantun ya Bu ya. Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang
materi. puisi rakyat. Oke, puisi rakyat lalu apa hubungannya dengan pantun? Nanti kan kita bahas. Betul, kita kupas habis anak-anak mungkin walaupun pembelajarannya sudah masuk ke sini ya. Tapi hari ini lebih mempertajam lagi tentunya. Karena bisa disimak secara langsung. Nah, siswa sekalian siapkan alat tulisnya. Untuk sesi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Rindawati dari pengertian puisi rakyat, kemudian perbedaannya dengan yang bukan puisi rakyat, kemudian jenis atau macam-macam puisi rakyat, dan ciri-ciri dari puisi rakyat itu sendiri. Dipersilahkan kepada Ibu Rinda. Terima kasih Ibu Ayu Siti. Di sini Ibu ingin menyapa seluruh siswa SMP kelas 7 di sekabupaten Tanah Laut. Aduh, ini kenapa nih? Mohon maaf. Puisi rakyat. Kalau dulu orang menyebutnya puisi lama, tapi sekarang kurikulum 2013 kita menyebutnya dengan puisi rakyat. Sama aja ya. Sama aja. Beda nama. Ya, Beda mungkin nama. Lebih diklasifikasi lagi nanti mungkin. Iya. Jadi puisi rakyat itu adalah karya sastra yang berupa puisi, syair, pantun, gurindam, seloka, Ada talibun dan juga ya, talibun mantra. Ya, sama aja. Dulu juga namanya puisi, syair, pantun kita sudah akrab di telinga kita. Cuma kenapa sekarang namanya puisi rakyat? Ya. Nah sekarang yang namanya karya sastra pasti memiliki nilai-nilai apa ya Pak Ubay? Nilai-nilai sastra ya. Nilai moral. Nilai moral, iya. Nilai seni. Nilai yang seni jelas. ya, Nah, nilai seni. Di samping seni ada nilai moralnya. Jadi puisi ada sesuatu yang ingin diwariskan. Jadi yang namanya pantun, syair dan gurindam itu ada sesuatu yang ingin diwariskan para leluhur. Para leluhur yang berisi muatan agama, moral, budi pekerti yang diarungi oleh nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita tuh menyampaikan sesuatu melalui seni yaitu melalui sastra. Ya. Nah sekarang puisi rakyat atau kita sebut dengan puisi lama atau kita sebut dengan puisi klasik ya, memiliki aturan tertentu yang berdasarkan yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Oke, jadi mungkin begini, tidak sampai leluhur, Bu Rinda sudah mewariskannya kepada saya sekitar tahun 95 Tahun 90-an, Pak. 90 Bu Rinda mewariskan nilai-nilai itu ketika saya masih menjadi siswa di SMP 1 Plehari. Beliau mewariskan nilai-nilai itu melalui pembelajaran pantun. Jadi hari ini beliau tetap ilmu yang beliau wariskan alhamdulillah bisa kita menjadi orang dan bahkan bisa duduk di samping beliau tapi bukan sejajar, tetap Bu Rinda ini sebagai guru saya. Warisan benar ya. Iya. Jadi kita kembali ternyata menjadi pelaku yang kembali mengajarkan karya-karya tersebut. Iya, betul sekali Ibu Ayu. Sekarang gini, yang namanya siswa dan guru itu kan cuma sebentar ya jadi siswa. Paling lama 3 tahun. 3 tahun. Bahkan bisa setahun. Mereka setelah beberapa tahun jadi orang, bahkan bisa lebih daripada guru. Gurunya. Itu berkah jadi guru. Betul. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya. Sekarang macam-macam puisi rakyat yang banyak berkembang di Nusantara. Nah, puisi rakyat yang kita bahas hari ini hanya 3. Biasanya kan puisi rakyat lebih dari itu ya. Jadi di dalam kurikulum 2013 kita hanya membahas masalah pantun, syair dan gurindam. Nah, tadinya berharap Bu Rinda juga menyampaikan tentang mantra, ya. itu biasanya materinya Itu nanti SMA di ya. SMA. SMA. Ya bahaya juga kalau anak-anak kita SMP sudah belajar mantra. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah paham belajar mantra. Ya mungkin tadi karena itu tadi termasuk puisi lama, kemudian bahasanya juga bahasa klasik. Nanti kita akan sampai pada pembahasan kebahasaan. Nah kebahasaan nanti akan kita kupas kenapa bahasanya tidak bisa dimengerti dan sebagainya itu nanti ya. Kenapa tidak bisa
kita pahami karena banyak memang yang kiasan dan bahasa-bahasa Iya, klasik. betul sekali, Bapak. Baik Bu Rinda, tadi tentang definisi dari puisi rakyat Iya. sudah ya. Kira-kira anak-anak sudah sangat paham itu, sudah sangat mengerti. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan untuk jenis-jenisnya tadi sudah disepakati, kemudian ada sudah petunjuknya di kurikulum bahwa kita untuk tingkat SMP itu hanya membahas 3 dari puisi rakyat, yaitu pantun, Syair dan gurindam. Iya. Selanjutnya Ibu Rinda bisa mungkin ya menjelaskan atau menyampaikan bagaimana ciri-ciri dari puisi rakyat. Iya. Makasih Ibu Ayu. Yang pertama pantun ya. Pantun kadang orang di masyarakat itu kadang apa ya? Membaur ya apa? Orang Beragam. tidak bisa membedakan Iya. antara pantun dan Dengan syair. syair, iya. Kadang kalau saya pernah mengalami kita berantaran jujuran Betul. di masyarakat itu kan kita berpantun, ternyata yang dibacakan mereka syair. Heeh. Iya. Jadi kita sebagai guru bahasa Indonesia ada terasa terenyuh. Oh ternyata di masyarakat pantun dan syair itu mirip sekali. Persepsinya sama. Padahal Jelas berbeda. beda. Iya. Dan Nah, kalau di masyarakat umum kadang-kadang mengenal syair itu seperti yang apa kasidah, burdah, Iya. syair Iya, maut ke situ. habsi. Larinya Iya. ke situ. larinya ke syair. sana. Iya. Padahal bukan. Padahal bukan. Iya. Esensi pembacaan antara pantun dengan syair pun sangat jauh berbeda. Iya. Silakan. Dan kita punya budaya syair itu tersendiri Iya. maksudnya, bukan mengikuti syair maut habsi dan sebagainya. bukan. Ya silakan Bu Rinda dilanjut. Pantun ya, kita membahas masalah pantun. Nah, pantun ini adalah syair yang terdiri dari 4 baris dengan persamaan rima, dengan persamaan larik rima A B A B. Nah, kaya dengan nilai moral, agama dan budi pekerti. Nah, sedangkan syair terdiri dari 4 baris tapi rima A A. Iya, sama rima akhirnya. Iya. Jadi itu yang membuat beda pantun dan syair itu. Nah, kemudian kalau gurindam syair yang bentuknya terdiri dari 2 baris, yang setiap barisnya terdiri dari 2 baris dengan rima yang senada. Nah, sekarang kalau seloka, mantra dan talibun kita tidak membahasnya, masalahnya itu materi SMA ya. Materi SMA gitu. Nah, sekarang ciri-ciri ya Bu ya. Ciri-ciri dari puisi rakyat. Pantun, ciri pantun. Nah, ciri pantun yang pertama puisi rakyat ini isinya menghibur pemirsa melewat permainan bahasa, permainan bunyi, bisa juga menyindir, tapi secara tidak langsung. Iya. Tapi kebanyakan pantun ini nasihat ya. Betul, nasihat dan pendidikan. Iya, nasihat dan pendidikan. Kalau menyindir tuh ada, cuma kebanyakan nasihat. Halus sekali. Iya, halus. Pendidikannya tentang budi pekerti kebanyakan yang Iya. ditekankan dalam puisi-puisi rakyat. Nah, sekarang ciri-cirinya, tiap baris terdiri dari 4 baris, sudah tadi. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bukan kata ya, tapi suku kata. Jadi kalau kata aku, 2 suku kata, aku. Nah, itu yang membuat puisi lama itu indah. Jadi kalau misalnya 4 suku kata, budi, bu, Bu, dan di. di. Iya. Bu dan Bu di. dan Iya. di. 2 suku kata itu. Bu. 2 suku kata. Oh ya, 2 suku 2 kata, suku. bukan 4 huruf. Lompati, ayo berapa suku kata? Pati, 3 suku tiga kata. suku kata. Nah, anak-anak sudah jelas ya perbedaan kata dengan suku kata. suku kata. Di mana menemukan suku kata itu, Bunda? Di Dalam kata. Iya, dalam pelajaran kata. bahasa Indonesia. Dalam satu kata itu diuraikan menjadi suku kata. Kata, Lalu iya. diperkecil lagi suku kata, dipecahkan lagi menjadi huruf. Iya. Kemudian lagi rima akhir ABAB, udah tadi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kemudian ciri syair ya. Anak-anakku catatlah. Ciri syair terdiri dari 4 baris sama dengan pantun tadi. Nah, tiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata bersajak A.
Nah, semua baris merupakan isi dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa kiasan. Nah, sekarang ciri gurindam. Nah, ciri gurindam Gurindam ini tadi dua Dua baris baris. ya. Dua baris. Dua lari. Nah, terdiri dari 2 baris dalam sebait. Tiap baris jumlah kata 10 sampai 14 kata. Nah, perbedaan lagi ya. Iya. 8 tadi sampai 12, yang ini 10 sampai 14 kata. Tapi kata bukan suku Kata kata. bukan suku kata ya. Iya. Itulah indahnya. Indah sekali. Indah sekali. Dan itu agak-agak susah-susah loh bikinnya, Bu. Iya. Saya mending nulis puisi daripada nulis pantun. Ya karena memang pantun, syair dan gurindam karena pakai rumus tuh Bunda ya. Kalau Iya. kalau puisi asal sembarang aja Itu yang puisi penting- baru. Iya. Betul. Puisi Tapi baru puisi kan. baru. Iya, tapi udah ketemu Pak Ubay cara mudah bikin pantun. Nanti kita sampaikan ke siswa. Oke. Iya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Setiap baris memiliki rima yang sama bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Iya, Beda dengan pantun dan syair tadi. betul. Nah, merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal dan masalah atau perjanjian. Nah, baris kedua berisi jawaban. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, kemudian lagi isi berupa nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Nah, itu mungkin Bu dari saya mengenai ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Nah, anak-anak masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa slogan 3M-nya walaupun sekarang sudah berkembang menjadi 5M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, yang ketiga selalu menjaga jarak. Kemudian yang keempat kurangi mobilitas, dan yang kelima kurangi berkerumun. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk selalu belajar. Sebelum masuk kepada pembahasan struktur dan unsur kebahasaan, kita nikmati selingan berikut ini. Ya, masih tetap setia bersama kami di Radio Tuntung Pandang FM dalam program Badatang, belajar dari Tuntung Pandang FM. Para siswa sekalian, semoga masih tetap semangat. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang telaah struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Siapkan kembali catatannya, simak baik-baik, dan jika ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan ajukan pertanyaan ke nomor telepon kami di Radio Tuntung Pandang FM 0811 5012 304. Sekali lagi 0811 5012 304. Dipersilakan kepada Bapak Upaidillah SPD untuk melakukan atau menyampaikan telaah struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Baik, terima kasih Bu Ayu dan anak-anakku tetap semangat ya. Kalau tadi sudah disampaikan apa itu puisi rakyat telah dikupas oleh Bu Hajarindawati. Kemudian kita sampai kepada menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini kenapa disebut dengan puisi rakyat? Karena itu memang warisan luhur seperti yang disampaikan tadi, itu adalah budaya, warisan yang atau turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Iya, kalau ada istilah itu warisan tak berbenda, tapi Betul. dia berupa nilai. Bisa saja sebuah nasihat disampaikan secara langsung, namun karena budaya kita budaya yang halus, elok dan penuh dengan seni, maka kita punya budaya untuk menyampaikan suatu nasihat, teguran, bahkan sindiran itu secara halus melalui bahasa-bahasa seni sehingga lahir yang namanya sejak zaman dulu pantun, syair, gurindam dan puisi-puisi lama lainnya. Mungkin begitu Bu ya. Betul. Nah, kalau kita kaji secara kebahasaan karena memang wilayahnya bahasa, tentu seperti bangunan dan teks-teks lainnya yang telah kita bahas sebelumnya itu mengandung ada unsur pembangunnya Bu Ayu ya. Pembangunnya, sistematikanya. Iya, sistematikanya. Tentu saja karena ini sebuah budaya, sebuah nilai,
untuk mengapresiasinya kita mengambil itu, kita tidak hanya melihat kemudian mengambil nilai-nilai atau maknanya di dalamnya saja. Tentu untuk mengkreasikannya sebagai warisan supaya jangan hilang, tidak hanya dibaca tapi yang namanya selain mempelajari, kita juga dituntut untuk mengkreasikan, membudidayakan, misalnya kalau dalam tanaman artinya kita terus mengembangkan pengetahuan, sehingga istilahnya mengkreasikan tadi. Dan kalau keterampilan di bahasa itu menulis lah istilahnya. Betul. Nah, untuk mengkreasikan itulah kita perlu dituntut mempelajari struktur dan unsur kebahasaan secara teoritis. Nah, ya memang secara eksplisit tadi sudah disampaikan, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Bu Rinda kita sudah bisa memahami dan bisa menulis, mudah sekali sebenarnya menulis kalau kita paham rumusnya. Kalau pantun misalnya, yang penting rumusnya bersajak AB-AB. Nah, kalau syair, misalnya pantun tadi, dia 4 baris, bersajak AB-AB. Kalau misalnya syair, 4 baris juga bersajak AA. Itu rumus yang kita bisa pegang, yang kita ingat. Kemudian gurindam tadi 2 baris saja, tapi rumusnya AA, BB, CC, dan seterusnya. Kita kembali untuk mengkreasikan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang puisi rakyat itu kayak pantun, syair, dan gurindam, kita kembali sebenarnya pada puisi lama. Bahasanya pun klasik, namun untuk pantun kita kalau mengkreasikan tidak mesti harus bahasa yang klasiknya. Betul. Bisa saja pantun, syair, dan gurindam kita kreasikan dengan bahasa-bahasa kekinian. Ya, walaupun kita tidak menutup kemungkinan itu adalah, kita katakan itu puisi lama. Cuma untuk mengikuti tren bahasa sekarang, bisa mengikuti bahasa yang kekinian sesuai dengan tema yang kita misalnya ingin tulis. Misalnya kalau kita diberi tugas Bapak Ibu, tulislah pantun nasihat tentang COVID-19. Nah, kita tidak harus bahasa yang lama, bahasa klasik ya. Bahasa klasik. Cuma yang namanya pantun atau puisi lama lahirnya dari budaya kita dan dikatakan puisi lama karena memang ciri-cirinya seperti tadi. Cuma bahasanya untuk menulis, mengkreasikan bisa kita dengan bahasa sekarang. Iya, kalau boleh saya menambahkan ya Pak Ubaidillah ya. Memang ada perbedaan kalau untuk syair ini ya. Kalau untuk syair memang ada perbedaan. Kan sekarang ada syair modern nih ya. Memang ada perbedaan esensi, ada esensi perbedaan antara syair lama yang luhur ini tadi ya, yang warisan leluhur, dengan syair modern. Saya pelajari, saya amati dari bentuk syair perahu, ya, dari syair-syair Sultan Takdir Ali Sahbana, Al-Fatihah untuk beliau ya. Raja Ali Haji. Iya, itu memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau. Betul? Nah, sedangkan syair modern yang sekarang ini berkembang banyak, kita tinggal browsing di internet ya, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa modern ya, gaya penulisannya juga. Ya, bahkan sudah ada dibukukan oleh sastrawan Pak siapa dari Banjarbaru, itu beliau punya bukunya menulis gurindam. Bapak Ibram Shah ya. Iya, Ibram Shah Barbari, beliau menulis gurindam yang bahasanya itu sudah enggak klasik bahasanya lagi. Adalah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa modern. Nah, sedangkan yang benar-benar klasik, syair klasik itu masih menggunakan bahasa Melayu Riau. Bisa dibuka sendiri oleh para siswa ya, syair perahu contohnya. Itu contoh yang sangat jelas di situ. Bahkan di situ bahasanya sangat kias ya, tidak hanya perahu. Tapi simbolnya banyak banget. Dituntut kemampuan untuk menggali makna-makna dari simbol-simbol itu dengan bantuan kamus dan juga bertanya dengan Mbah Google atau yang Google. Dan disitulah sebenarnya nilai seninya tinggi ternyata. Nah, itulah makanya jadi warisan dari nenek moyang kita. Silakan Pak Ubay dilanjut. Baik, kita lanjut langsung kepada kita menelaah struktur dan bahasa. Misalnya pertama pantun dulu Bu Ayu ya. Misalnya
kita kasih contoh pantun 1. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tak akan bisa mencapai harapan. Nah, coba kita analisis. Pertama tadi dari larik pertama, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah. Nah, di situ coba kita ingat-ingat, di situ ada kalimat apa? Ada buanglah. kata perintah. Oke, betul. Kalimat perintah atau ajakan. Jadi ada penanda partikel lah. Ya. Lahnya itu untuk apa ya Pak Ubay fungsinya ya? Memperhalus ya. Memperhalus Memperhalus sebuah bunyi. perintah. Jadi tidak Perhalus. ya. Kemudian dari baris yang kedua, jangan membuang di tengah jalan. Itu apa ya? Larangan kalau nggak salah ya. Iya, Ya betul. Burinda ya. Pesan-pesan moral ya. Iya. Itu jadi kata jangan itu sudah masuk dalam kata larangan Iya. secara konstruktif dalam satu baris kalimat di larik kedua itu berarti masuk dalam kalimat larangan. Iya, betul, betul. Pak Ubay? Iya. Betul, ada kata jangan, itu sudah Iya. pasti. Kemudian isinya, kalau tadi sampiran, kemudian isi. Kalau kita tidak mau bertanya, nah itu kalau, wah, apa kira-kira? Penanda waktu ya? Bukan ya? Hubungan syarat. Iya, hubungan Iya. syarat. Kalau kamu mau sama aku, jangan diajarin gitu Pak Ubay. Gak maksudnya. Masih kecil kelas 7 Pak Ubay. Bu Ayu ini kemana Contohnya, dulu? Bu. Bu Ayu dulu kemana pikirannya? Pikiran saya ketinggalan. Soalnya bawaan saya curiga gitu. Oke ya. Nah, ini untuk supaya menghidupkan suasana. Iya. Iya. Supaya nggak terlalu tegang. Kemudian baris yang terakhir, tak akan bisa mencapai harapan. Nah, ini isi dari nilai sebuah pantun. Jadi pantun lengkapnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tak akan bisa mencapai harapan. Nah, ini sebuah kesimpulan di situ. Iya, coba Pak Ubay bacakan yang dua larik pertama tadi, yang sampirannya, yang dua larik pertama dulu. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan stop. Jadi itu yang dinamakan dengan sampirannya. Iya, Iya, Pak, Sampirannya. sampiran tuh Eh, ya. eh, Sampiran. Lalu baris dua larik yang terakhir Pak Ubay. kalau kita tidak mau bertanya, tak akan bisa mencapai harapan. Nah, itu yang dinamakan dengan isinya. Atau Isi. inti dari pantunnya. Inti dari Atau nasihat kesimpulan, yang Pak. disampaikan. Kesimpulan bisa dari pantun, dikatakan iya. kesimpulan. Tadi kata kalaunya adalah hubungan syarat ya. Iya. Syarat, iya. Betul. Silakan dilanjut Pak Ubay. Sebenarnya banyak pola-pola kebahasaan dari pantun ini. Cuma kalau kita urai satu persatu mungkin waktunya tidak cukup. Nanti kita tidak sempat untuk gurindam dan syair dan sebagainya. Iya. Bapak hanya mengasih contoh pola pertama. Nanti anak-anak bisa pola apa lagi? Misalnya membeli bunga di kampung pecinan, membeli bunga satu tangkai. Hindarilah menunda pekerjaan jadi sia-sia jika terbengkalai. Nah, syarat misalnya. dengan nilai pendidikan di situ. Iya, Nah, membeli bunga di kampung pecinan tuh kalimat apa misalnya? Bisa jadi disebut kalimat berita. Jadi macam-macam kalimatnya itu. Tergantung kita nanti bagaimana menelaahnya. Sebenarnya banyak kalimatnya. Kemudian hindarilah, itu tadi termasuk kata ada partikel lah. Iya. Suruhan tadi Pak. Iya, Iya, kalimat ajakan, kalimat perintah tadi ya. Di pantun yang pertama tadi kalau ada kalau, nah di pantun kedua jadi sia-sia jika terbengkalai. Sebab tuh. Sebab ya. bisa juga pengandaian. Iya, betul. Oke, kita masuk pada strukturnya. Kita kasih contoh lagi, misalnya satu. Kalau ada sumur di ladang, nah di pantun Itu yang paling populer zaman dulu kita dulu itu. bahkan dinyanyikan ini. Iya. Seandainya kita tatmukan, bisa kita rame-rame untuk Betul. dinyanyikan metodenya. Kalau Itu saya kan- biasanya sambil permainan Iya, Pak Ubay memang dalam kelas. asiknya pantun, pembelajaran pantun di situ. Tapi karena metode siaran, jadi anak-anak ya mau tidak mau hanya mendengarkan. hanya jadi pendengar yang Iya. setia. Iya. Oke, kalau kita lanjutkan dulu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, populer banget ini nih. Betul. Nah, kalau kita telaah struktur penyajiannya,
Dua larik pertama tadi sudah kita sepakati disebut pengantar atau sampiran. Nah, kemudian larik ketiga dan 4 isinya. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Itu struktur yang pertama. Kemudian makna isinya itu tadi ada di larik yang ketiga dan 4. Nah, pola kalimatnya sama, kita tetap berkutat pada sampiran dan isi. Lanjut Pak, syair Pak. Oke, lanjut kepada. Oke, Maaf Pak. Kita diburu-buru ya, karena memang dikejar waktu masalahnya. membahas ini kadang-kadang. Iya, ada Kemudian- antrean acara berikutnya. Ya. Kemudian syair, kita beri contoh dulu. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, itulah yang ini yang- dinamakan klasik Iya, tadi. dengan Ini klasik itu. syair perahu tadi. Kalau tidak salah itu karangan Hamzah Pansuri, Bu, ya. Betul, sangat terkenal. Nah, kalau kita telaah dari strukturnya bahwa penyajian satu bait tersebut terdiri 4 larik yang berpola yang dikatakan oleh tadi A. Kemudian keempat larik itu merupakan semua isi dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak seperti pantun. Sampiran itu dengan isi bisa aja lepas. Coba sekarang kita lebih pertajam untuk siswa kita, Pak Ubay. Pembuktian bahwa itu memang bersajak AAA. Mungkin bisa dipertajam di situ, Pak. Anak Pak coba Ubay. perhatikan contoh yang dibacakan. Hai muda Arif Budiman. Bunyi terakhirnya Iya, adalah an. Oke, hasilkan kemudi dengan pedoman. An lagi. Oke, alat perahumu jika kerjakan. An, Oke, kemudian yang terakhir itulah jalan membetuli insan. an lagi. Oke, Nah, jadi- itulah anak-anak yang dinamakan dengan bunyi atau rima akhir an, a. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi tentang penyair bahwa diksi atau pilihan kata yang digunakan pada saat itu merupakan kata simbolik, Bu, ya, atau ungkapan lama yang dirangkaikan sangat indah dengan makna yang sangat dalam. Nah, itu struktur yang melatar belakangi dan ciri daripada kebahasaan syair. Jadi struktur dan kebahasaan ini kadang-kadang menjadi satu, tidak seperti teks lain terpisah. Cuma kalau puisi lama, struktur dan kebahasan kayaknya jadi satu kesatuan. Iya. Jadi ketika untuk menjelaskan tidak bisa dipisah struktur dan kebahasaan, jadi satu kesatuan. Oke, satu lagi ya, gurindam. Ya, Tadi silakan. pantun dan syair gurindam. Kalau gurindam misalnya kita beri contoh tadi 2 larik aja ya gurindam. Sajaknya AAA. A, B, B, C, C. A, B, B, C, C, C. dan seterusnya. Iya. Kita beri contoh dua barisnya. Iya, Apabila 2 baris. kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Nah, di situ A. ya, bunyi I terakhir. Iya, apabila kelakuan baik berbudi, Ya, hidup menjadi indah tak akan merugi. itu masuk di AA ya. Oke. Kemudian kita telah strukturnya maksudnya gurindam terdiri atas 2 larik, sudah kita sampaikan tadi merupakan isi dan saling berhubungan. Apabila kelakuan baik berbudi, maka tidak akan merugikan, saling berhubungan. Langsung terjawab di situ. Nah, ini di sini yang perlu ditekankan. Iya. Ada perbedaan antara pantun, syair dengan gurindam. Kalau pantun dan syair itu kalau pantun tadi ada sampiran, tapi kalau untuk di gurindam tidak ada. Semua Gurindam ini merupakan- langsung merupakan isi. Iya, yang atau- saling berhubungan. Iya, maksud atau tujuan. Ya. Oke. Ya, silakan dilanjut, Yang Pak. kedua, larik pertama atau baris pertama itu syarat untuk di larik kedua. Jadi harus ada larik pertama, jadi dia syarat. Misalnya tadi kelakuan yang berbudi, maka Hidup tidak akan merugi. hidup tidak akan merugi. Itu Jadi sebab ada akibat sebab sepertinya akibat ya. sepertinya dari segi kebahasaan. Iya. Bukan sepertinya sih, memang iya. Oh iya. Nah, jadi harus pasti ya. Oh iya, karena bahasa juga Pak. Oke, yang terakhir dari struktur dan kebahasan gurindam, jenis kalimat yang digunakan dalam gurindam tersebut berpola syarat. Pada larik pertama misalnya kata apabila, dan larik kedua merupakan hasil atau keadaan. Jadi ya persis yang disampaikan Bu Ayu tadi bahwa ini merupakan ciri atau hubungan sebab akibat. Nah mungkin
Seperti itu ya. Iya. Kita simpel saja sebenarnya. Nah, begini Pak Ubaidillah dan Bu Rinda, ketika masih pembelajaran normal ya, belum ada pandemi COVID ini, dulu anak-anak sering problem yang saya hadapi itu adalah kemampuan anak-anak dalam menyimpulkan isi dari salah satu misalnya puisi rakyat itu. Yang kesulitan yang terbanyak mereka hadapi itu adalah ketika harus menyimpulkan syair klasik. Nah, seperti tadi syair perahu itu kan kaya banget tuh simbolnya. Bahasa Melayu Riau yang sangat tidak kita kenal. Iya. Jadi perlu bantuan internet untuk mengetahui maknanya itu. Iya. Nah, perlu juga kamus, Bu, ya. Iya. Nah, mungkin Bu Rinda dan Pak Ubay ini ada trik khusus yang lebih memudahkan para siswa. Saya rasa bukan hanya siswa saya ya yang mengalami kesulitan dalam menyimpulkan isi syair. Mungkin ada triknya nih. Sebenarnya trik secara khusus sudah tidak ada, apalagi syair. Misalnya syair perahu itu kan kayak makna. Kalau kita mempelajari mengapresiasi suatu karya sastra, Bu, ya, kita sudah sepakat bahwa untuk mengapresiasi itu juga kita perlu yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Nah, kalau misalnya syair perahu tadi, misalnya bunyi syairnya, baiklah perahu engkau perteguh, hasilkan pendapat dengan tali sao, anginnya keras ombaknya cabuh, pulaunya jauh tempat berlabuh. Nah, kini selain unsur intrinsik, kita juga harus tahu siapa sih penulisnya. Hamzah Pansuri. Anak-anak bisa nanti berselancar. Siapa Hamzah Pansuri? Di situ akan kita ketahui bahwa beliau juga seorang ulama. Al-Fatihah untuk beliau. Karena beliau seorang ulama, artinya makna yang ada di syair-syair beliau itu berhubungan dengan nilai-nilai religius. Nah, di situ bisa kita pahami juga apa sih maksudnya perahu. Nah, dari bahasa kias-kias seperti itu mungkin di situ ternyata perahu di situ adalah iman dan takwa kita. Bisa juga sebuah kehidupan. Iya, dayung di situ diumpamakan cara kita menjalankan kehidupan kita. Nah, ini masuk kepada yang namanya majas, Bu, ya. Iya. Bahasa yang mungkin personifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada kata-kata sulit, tentu saja seperti yang saya tadi, kita tentu menggunakan kamus. Baik itu kamus bahasa Indonesia ataupun kalau ada kamus-kamus yang memang sudah klasik. Iya. Ataupun kamus tadi, umum ya, dan kamus umum. apa kata ya? Iya. Iya, kata baku dan bukan ya, kamus umum aja yang seperti yang digunakan. Mungkin Bu Rinda bisa ada yang perlu ditambahkan? Gini, Bu. Kalau menurut pengetahuan ulun lah, kalau pantun itu kan kebudayaan Indonesia asli ya. Nah, sekarang kalau syair, kebudayaan, ada yang menyebutnya kebudayaan Arab, tapi ada juga yang menyebutnya kebudayaan dari Persia. Iya. Jadi dibawa ke Indonesia itu orang syiar agama. Syiar agama, betul, syiar agama. Betul. Makanya kenapa kebanyakan pengarang-pengarangnya itu ulama, karena mereka cara penyampaian mereka tuh dengan bersair. Iya, karena memang mereka syiar agama tadi, tapi dengan syair, dengan seni. Iya. Makanya menyampaikan itu kan dengan lagu ya. Iya. Lagu itu kan biasanya orang tertarik, semua kalangan orang tertarik dengan cengkoknya apa? Tadi cengkok. Cengkoknya pun khas. Kalau ada mungkin kalau boleh mencontohkan ya. Tapi jangan ditertawakan ya anak-anak ya. Cengkoknya itu, Bu, syairnya cirinya cengkoknya. Jadi saya pernah mendengarkan ternyata di mana-mana ya sama aja baca syair itu seperti itu. Nah, ini yang perlu dibedakan ya dengan baca pantun. Jadi lengkapkanlah pendarat dan tali sau, derasmu banyak bertemu musuh, seribu rencana ombaknya jauh. Nah, seperti itu kurang lebih. Iya, betul sekali. Nah, kalau pantun itu metodenya banyak. Boleh dilakukan, boleh dibaca tidak. biasa. Tapi kalau syair memang kurang lebihnya seperti itu. Saya banyak kurangnya kali ya daripada lebihnya. Kalau biasanya kan artis penyanyi Melayu ya. Iya. Itu yang bagus sekali membawakan syair itu. Iya,
betul. Nah, Ibu Pertajam anak-anak ya dari Bapak Ubaidillah dan Ibu Rinda, saya dapat trik mudahnya cara menyimpulkan isi syair itu setelah masa pandemi ini loh. Berterima kasih sekali dengan Pak Iwan ya. Oh iya. Di video Pak Iwan itu ada, saya simak bener sampai berulang-ulang kali. Ternyata gurunya pun perlu terus belajar dan belajar. Apalagi siswanya ya anak-anak. Jadi jangan malas belajar ini. Karena guru juga seorang pembelajar. Iya. Nah, jadi untuk mudah menyimpulkan isi syair itu ada kata kuncinya, Pak. Oke, bisa Bu Ayu sampaikan kuncinya? Iya, kata kuncinya menggunakan kata apabila atau bila. Apabila dan bila Iya. ya. Tolong dicatat ya anak-anak ya. Nah, itu Apabila dan bila. Betul. Jadi apabila kamu ingin selamat, itu adalah sudah bentuk simpulan. Kalau misalnya nanti ada soal option pilihan jawabannya, maka carilah yang konstruksi dalam konstruksi atau kata kunci dalam jawaban itu mengandung kata apabila dan kata bila, iya. bila. Oke, karena yang kita bahas hari ini yang agak sulit tuh menyimpulkan isi syair. Bu, ya. Kalau pantun sepertinya anak-anak mudah, Iya. apalagi gurindam lebih mudah lagi. Iya. Kalau menurut ulun bukan menyimpulkan gurindam, pantun, syair dan gurindam itu membedakannya Bu. Yang Iya. di masyarakat tuh jadi satu antara pantun dan syair Nah terutama. itu tadi kalau untuk membedakannya untuk masyarakat umum tolonglah ya untuk para pegiat seni. Memang rumusnya pantun itu ABAB ya kita harus menggunakan itu. Iya. Kemudian syair itu rumusnya adalah AAA, AAA, maka karya yang kita hasilkan ya memang harus taat dengan rumus itu karena ini kan warisan leluhur. Iya. Ya. Nah, tapi kalau untuk pembacaannya pantun tadi sudah seperti saya contohkan ya. Bubungan tinggi khas rumah Banjar. Megah berdiri, mata memandang. Meski pandemi kita harus belajar. Belajar puisi rakyat dari radio Tuntun Pandang. Nah, Asik. itu yang asli pembacaan pantun. Tapi zaman sekarang itu divariasi lagi. Bubungan tinggi khas rumah Banjar. Boleh seperti itu, seperti Iya, syair. mantap. Lanjut Bu Ayu. Ini karena Bu Ayu ini memang seniman. Bu. Iya. Lanjut tuh. Megah berdiri, mata memandang. Meski pandemi kita harus belajar. Belajar puisi rakyat dari radio Tuntung Pandang. Iya. Mantap. Ahoy. Pantun, gurindam, sekarang syair Bu Ayu contohnya. Masya Allah. Oke, baik anak-anak, silahkan kalau ada pertanyaan mungkin ya. Kalau ada yang mungkin kurang paham dan lain sebagainya sebelum nanti kita pada kesimpulan. Mungkin Mas Ferry mau mengisi dulu dengan musik atau bagaimana? Oh ya, waktu kita sudah sampai rupanya di menit-menit atau detik-detik terakhir. Detik-detik Asik terakhir. sekali ya. Iya, Nge. memang kurang waktu sebenarnya. Apalagi hanyut mendengarkan Bu Ayu tadi membaca syair, membaca gurindam yang dinyanyikan. Seandainya itu lama bisa tertidur gitu. Ini nak bobok kan. Tapi anak-anak kebanyakan justru tertawa dia. Iya. Tertawanya nggak berani Bu ditutup mulutnya. Dan kita yakin nih kalau di kelas tetap muka ramai Bu ya. Iya. Iya. Apalagi siswa kita suruh Pak. Mereka Iya. kan kreatif sekali. Berbalas pantun juga lebih asik gitu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah kali ini kita sudah sampai di detik-detik terakhir dari program Badatang edisi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi puisi rakyat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa puisi rakyat adalah warisan budaya dari para nenek moyang kita, dari leluhur kita, termasuk dalam kategori harta tak berbenda atau karya tak berbenda yang harus kita lestarikan dan kita hargai sebagai ciri khas dari kita bangsa Indonesia yang sangat kaya akan budayanya. Nah, anak-anak, untuk esensinya puisi rakyat itu dibentuk oleh bahasa yang sangat indah dengan pola struktur yang sudah diatur sedemikian rupa oleh para penciptanya. Jadi kita harus taati itu dan
kita harus kembangkan dengan kreativitas kita agar kita menjadi insan yang lebih baik, lebih berguna dan memiliki daya seni yang tinggi. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah memfasilitasi program pendidikan dari jarak jauh. Kami bertiga, saya Siti Rahayu SPD, saya Ubaidillah SPD, saya Rindawati SPD, menyampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.